Shalom, selamat pagi. Kasih Shalom. karunia Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, sehari lagi tepatnya kita akan melewati tahun 2021. Barangkali kita merasakan perjalanannya begitu singkat, tetapi pada tahun ini kita sungguh-sungguh diajar untuk melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa, dan pada akhirnya sekali lagi membuktikan bahwa Dia Allah yang setia, yang mengantarkan kita untuk menyelesaikan tahun 2021 dan masuk ke tahun 2022. Hari ini saya akan menyampaikan topik dengan judul Iman, Pengharapan, dan Kasih. Kita baca bersama-sama dari 1 Korintus 13, ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 13, ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi perikop ini, kalau kita baca itu perikop tentang kasih, di mana ayat 1 sampai 10 menjabarkan tentang apakah kasih itu. Kemudian ayat 13, ayat 11 sampai 13 ini menjelaskan mengenai proses kehidupan yang seharusnya terjadi pada setiap orang percaya, yaitu proses pengenalan akan Tuhan. Nah, kita akan baca kita akan rinci apa maksud firman ini dari ayat 11. Jadi ayat 11 di sini dikatakan bahwa di luar Kristus, atau sebelum kita mengenal Kristus, sesungguhnya sifat kita seperti kanak-kanak, memiliki kehidupan yang sama sekali jauh dari nilai yang berharga dalam pandangan Allah. Ini semoga menjadi evaluasi, bahwa setelah sekian lama kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Dia, kita melayani Dia, apakah secara fundamental diri kita semakin mengalami perubahan. Nah, apa yang dimaksud dengan mentalitas kanak-kanak itu? Yang pertama, kita akui bahwa sebelum kita kenal Kristus, tentu orientasi hidup kita hanya dalam hal kefanaan, hanya dalam hal yang fisik dan sia-sia. Sebagai evaluasi, apakah dalam hidup kita ini juga sebagian besar masih kita isi dengan arah yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sikap kanak-kanak itu adalah sikap dan karakter yang tidak dewasa. Kita sama persis dengan apa yang diajarkan dunia ini. Kita bertindak dan bersikap persis seperti yang dunia ajarkan. Nah, ayat 11 di sini menggarisbawahi bahwa kekristenan itu merupakan satu proses menuju kedewasaan yang dimulai dengan proses pembaharuan pola pikir yang pada akhirnya melahirkan kehidupan baru di dalam Kristus. Jadi kita begitu ingat bahwa sesungguhnya barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu dimulai dengan cara pikir yang diubahkan oleh firman Tuhan. Nah, hadirnya firman Tuhan dalam pikiran kita lakukan dengan pertama mendisiplinkan jiwa kita, pikiran kita untuk terus diisi dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita
tidak disiplin, ya tentu isinya dengan apa yang kita lihat, kita saksikan, lingkungan kita mengajar demikian. Kemudian yang kedua, menghidupi setiap perkataan firman dan mengimplementasikan dalam perilaku kita. Ya, itu merupakan satu tantangan yang berat. Lingkungan kita, kenalan kita, apa yang kita temui, kita harus menyeberang dari pola-pola yang ada di dalamnya. Kehidupan kita harus memiliki perbedaan dengan mereka. Yang ketiga adalah membangun komunitas dengan orang percaya. Firman Tuhan banyak mengisahkan di Kisah Rasul, di Roma, di Korintus, bahwa di dalam orang percaya harus ada nasihat, ada penghiburan, ada support, ada kasih, ada persekutuan roh. Kemudian yang keempat adalah membangun iman dengan mengikuti setiap proses kehidupan yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, itu adalah bagaimana menghadirkan firman dalam kehidupan ini, sehingga sungguh hidup ini dibawa menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Kemudian ayat yang ke-12. Nah, pada suatu saat kita akan bertemu muka dengan muka, katanya. Usaha dan perjuangan yang kita lakukan pada akhirnya pasti mempertemukan kita dengan kesempurnaan yang sesungguhnya. Ya, artinya untuk menemukan muka Kristus hadir dalam hidup kita perlu energi, butuh ketekunan, butuh pada saat tertentu kita menahan rasa sakit, butuh kesabaran dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan pada akhirnya kita pasti menemukan upahnya. Upah yang kita dapatkan tidak pernah dicurangi, tidak pernah diperlakukan tidak adil, tetapi upah yang kita peroleh pasti sebanding dengan apa yang kita perjuangkan. Nah, perlu diakui memang ketika kita mengikut Dia selama kita hidup, ada banyak keraguan, kebimbangan, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan yang kita tempuh bersama Tuhan, pada akhirnya kita pasti memperoleh kepastian. Nah, di sini katakan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Pada waktunya kita akan bertemu, mengenal, dan tinggal bersama dengan Allah. Dan juga kita tahu persis siapakah kita di hadapan Dia. Ada satu buku kehidupan yang terus mencatat dari waktu ke waktu yang kita jalani, dan pada akhirnya buku catatan itu pasti akan dibuka sehingga kita mengetahui siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-13, pada akhirnya iman, pengharapan, dan kasih adalah yang terbesar. Iman di dalam Kristus yang membuat kita diselamatkan. Rancangan-rancangan keselamatan, rancangan kesempurnaan itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Dan sekali lagi, itu bukan karena hasil upaya kita, tetapi karena kasih karunia. Toh seandainya kita harus memperjuangkannya, itu sebagai bukti ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala pekerjaan besar yang tidak ternilai yang Tuhan sudah lakukan. Pengharapan merupakan sesuatu yang menuntun kita, mengikat kita dari hempasan dan guncangan kehidupan, sampai pada akhirnya kita dipertemukan dengan Allah. Kita ingat di Ibrani 6 ayat 19, bahwa pengharapan itu sebagai sauh yang kuat, karena sauh itu jangkar, yang fungsinya mengikat perahu dari hempasan gelombang pada saat dia tinggal, kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Jadi pengharapan itu yang mengikat kita dari hempasan dan goncangan kehidupan ini untuk kita tetap dipertemukan dengan Allah. Sedangkan kasih adalah sesuatu yang membuat kita menghasilkan buah kekekalan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah diberitahukan oleh firman, iman, pengharapan, dan kasih itu yang akan terus menuntun kita
untuk kita mendapati kesempurnaan yang Tuhan rancangkan bagi setiap kehidupan kita, mengarungi perjalanan waktu yang akan kita tempuh di tahun-tahun yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.